loading, please. Oke. Nah, ini pertemuan ke-13 ya. Besok pertemuan ke-14 yang terakhir kan. Sebenarnya hari ini itu Ibu mau ngasih gambaran penilaian kalian. Tapi ternyata tim penilai yang terdiri dari alumni-alumni Intan itu belum bisa ketemuan. Mereka lagi pada tugas di beberapa tempat sehingga baru bisa ketemuan itu besok Kamis. Ibu juga karena ngurusin yang lain, jadi Ibu tidak bisa mengumpulkan mereka juga. Jadi intinya Kamis jam 10 baru bisa ketemuan via Zoom. Jadi terpaksa kalian Ibu dapat materi lagi dari Ibu misalnya, Ibu kasih materi lagi, tapi belum bisa memberikan gambaran penilaiannya itu akan apa saja. Karena Ibu sudah ada draftnya, cuman kalau tim penilainya belum sepakat kan Ibu belum bisa. Jadi besok itu kalian akan dinilai oleh alumni yang dibagi dalam 3 jurusan. Alumni jurusan THP, alumni jurusan kehutanan, alumni jurusan agroteknologi. Yang menilai bukan hanya Ibu, sehingga lebih objektif. Ya, mereka tidak tahu siapa lo, istilahnya kayak gitu. Yang penting mereka tahu hasil karya kalian. Terus kalau melihat dari perkembangan ini akan tidak memungkinkan kalau kalian membuat cash flow, ya kan? Karena apa? Karena kalian buat HPP aja mungkin udah kesulitan ya. Jadi mendingan Ibu akan memberikan materi harga pokok produksi, cara penentuan harga, sama besok pertemuan ke-14 itu akan membahas soal teknis penilaian ujian akhir kalian. Intinya tetap membuat video, tetapi berbeda dengan perencanaan agroindustri. Kalau perencanaan agroindustri itu selain membuat video, dia juga harus bikin tata letak ya, tata letak pabrik. Itu kalau kehutanan sih, sorry. Kalau kehutanan, perencanaan agroindustrinya, selain dia harus membuat cash flow, dia bikin vlog pitch atau video juga, tapi nge-vlog itu. Terus dia harus bikin layout pabriknya dia sesuai dengan ISO atau peraturan yang ada. Dan harus bisa merencanakan dari awal sampai akhir dengan durasi 5 sampai 10 menit. Nah, kalau manajemen agribisnis itu kemungkinan Ibu nggak tahu berapa durasi waktunya, nanti hari Kamis baru bisa diputuskan. Itu intinya kalian bikin video dari proses kalian bikin produknya sampai kalian memasarkan. Jadi buatlah dalam satu buah video yang runut menceritakan dari awal proses produksi, kemudian hasil jadinya, kemudian pemasarannya, gitu. Terus keuangannya. Kalau keuangannya paling terpisah ya dalam bentuk RAB, kemudian hasil penjualannya. Ibu nggak tahu. Enaknya kalian masukkan juga dalam video atau terpisah ya hasil penjualannya? Menurut kalian gimana? Terpisah, Bu. Dalam video aja, Bu. Langsung ngomongin aja, Bu. Dalam video langsung diomongin bisa. Langsung diomongin. Jadi istilahnya kayak selama 3 bulan kayak gitu ya. Selama 3 bulan saya berjualan, itu sama di itu laporan keuangannya di video gitu kan. Saya menghasilkan sekian gitu ya. Ya, keuntungannya terus, berapa gitu. Keuntungannya berapa, terus ya itu. Jadi seperti itu aja, nggak apa-apa. Karena gini, intinya tuh Ibu nggak ingin mempersulit hidup kalian ya. Yang paling sulit itu kasihan anak-anak perencanaan agroindustri. Karena apa? Mereka nggak bikin produk, tapi mereka dipaksa untuk merencanakan sebuah pabrik, yang mana mereka nggak punya gambaran sebenarnya. Tapi ya semoga saja dengan mata kuliah itu mereka bisa dapat sedikit ilmu dan bisa nge-vlog sedikit. Nah, terus pertanyaan yang berikutnya, enaknya videonya dimasukin di YouTube sehingga kamu tinggal kirim linknya di Google Classroom atau gimana? Halo? Kalian sudah pada punya channel YouTube kan?
Belum, Bu. Belum, Bu. Bikin ya. Biar kita enak. Jadi gini, kalau kalian punya channel YouTube itu, nanti judulnya kalian itu bagus, dan ternyata orang itu tertarik dengan produk kalian, kan lumayan tuh. Siapa tahu gayung bersambut. Jangan lupa ditaruh nomor kontaknya yang gede gitu kan. Dan berkali-kali nomor kontak itu di subtitlekan di situ terus gitu kan, nampang terus, namanya juga nampang. Dan kalau begitu orang lihat produk kamu kan, oh ada tuh yang jualan produk ini, gimana ya aku bisa ngedapetinnya gitu kan. Jadi YouTube ya, di channel YouTube ya, bisa nggak? Bisa kan? Insya Allah bisa, Bu. Ya, Bisa, Bu. Ibu aja punya channel YouTube, masa kamu nggak punya sih? Meskipun isinya ya cuma ibunya yang seperti itu. Ya, oke. Nah, ya. Baiklah, kalau begitu kita mulai saja. Kita tentang, belum Ibu buka ya. Cara menentukan harga. Selama ini cara menentukan harga kalian pakai metode apa ya? Pakai metode apa adanya deh, Bu. Apa-apa. Nggak ada ya? Nggak bisa. Ya, oke, sudah. Nah, cara penentuan harga produk. Ini ada beberapa ya, cara-cara yang biasa digunakan untuk menentukan harga jual. Jadi, yang pertama adalah markup pricing. Markup pricing ini apa? Sebuah metode untuk mendapatkan harga jual produk dengan cara menambahkan beberapa persen harga dari pembelian bahan baku. Jadi, seumpamanya, berapa modal yang kamu butuhkan? Nah, terus sebelum mendapatkan markup pricing-nya, jadi rumusnya itu kalau mau menentukan harga jual itu bahan baku modal ditambah bahan baku modal dikalikan markup price. Contohnya. Oke, namanya harga kulaan daging sapi khas dalam 65.000 per setengah kilo. Nah, kalian mau markup berapa? 20% atau 30% atau 9%? Selesai. Baterai habis. Ya, oke. Jadi harga jualnya berapa? Harga jualnya itu kan 65.000 tuh modalnya untuk beli. Terus ditambah modalnya untuk beli khas dalam setengah kilo kali 20% yang kamu mau. Jadinya berapa harganya? Jadi 78. Jadi kalau markup pricing itu mau berapa persen kamu naikinnya? Apakah setengah atau setengah atau 50% ataukah 70% atau 10%? Nah, makanya
kamu bisa markup pricing itu kalau kamu udah nentuin dulu STP-nya kan, segmenting, targeting, and positioning kamu. Seperti yang Ibu pernah jelaskan di awal tentang kasta pembeli. Kalau kamu itu berada di kelas bawah, jangan harap deh 20% kamu naikin. Kenapa ya? Karena dia bisa saja menengok toko sebelah. Wah, gila ini harganya. Masa jaraknya bisa sampai berapa ribu itu? 13.000. Ya. Nah, kalau harganya sampai 13.000, mendingan buat beli bensin aku pergi ke pasar sendiri. Ya, karena itu Ibu alami. Ada yang ngisi di FB-nya Ibu, apa ini harga kok mahal, lebih murah harga di pasar. Ya iyalah, kamu soalnya kelas bawah. Coba kalau kamu kelas menengah dan menengah atas atau bahkan mungkin kelas atas. Harga ini masih tergolong harga yang sangat murah. Sekali lagi, kalau kamu mau markup pricing, please think again. Pikirkan siapa sasaran kamu, siapa segmen mana yang kamu sasar, kasta mana yang akan kamu tuju. Karena itu sangat-sangat mempengaruhi untuk terjualnya produk kamu. Jadi jangan hanya asal. Terus apakah barangmu itu barang ekonomis? Apakah itu barang primer, kategori primer? Kalau itu kategori sekunder, apalagi kamu sasarannya kelas bawah, aduh, kalau perlu diskon. Kacek-kacek sewu mesti ditujulah tempat kamu. Nah, kalau margin, kalian harus menentukan dulu margin yang akan didapatkan. Jadi berapa harga produk yang akan dijual. Bedanya adalah kalau tadi kamu itu mau naikkan 2%, 20%, 30%, nah ini beda. Jadi di rumus ini margin itu sama dengan harga jual dikurangi harga modal dibagi harga jual. Jadi istilahnya kamu berjualan catering makanan sehat dengan modal 25.000. Menjualnya seharga 65.000 per porsi. Kira-kira harga jualnya terlalu tinggi apa enggak ya? Keuntungan yang diambil terlalu besar atau tidak? Makanya dibuatlah rumus itu dan jadilah ternyata keuntungannya 62%. Jadi itu namanya margin. Margin itu kamu tentukan dulu harga jual. Kalau markup itu berapa persen kamu pengen dapat keuntungan. Jadi tergantung kamu mau milih metode markup atau mau metode margin. Nah, kalau mamanya ya, kamu itu merasa profit yang dihasilkan itu terlampau besar karena pasar kamu itu pasar menengah bukan pasar atas, itu bisa saja, oh kalau kita aku turun aja ya jadi 50.000. Jadi terus baru dilihat, oh ternyata berapa persen aku menaikkan harganya. Karena kamu mulai dari harga dulu dan bukannya berapa persen keuntungan yang kamu dapat. Depend on you ya. Terus kalau value based pricing itu cara menentukan harga jual sebuah produk paling unik, kebutuhan yang spesifik. Jadi, sabun muka dengan anti penuaan, anti aging itu anti penuaan. Jadi kalau kita pakai sabun muka itu dijamin semakin hari semakin muda, gitu kan? Ya kan itu spesifik kan. Biasanya kita kalau beli sabun muka ya sabun muka biasa buat bersihin wajah, nggak ada sampai pakai anti aging. Terus ada herbal anti COVID. Makanya kenapa kemarin ibu itu suruh meminta kalian untuk membuat SWOT itu keunikannya tuh apa? Karena kalau kamu itu jamu instannya itu kamu sudah mendeteksi senyawa biokimia apa yang benar-benar bisa anti COVID, sehingga kamu bisa klaim di situ bahwa minuman instan saya adalah jahe anti COVID. Kenapa anti COVID? Karena jahe saya sudah saya tambahi senyawa biokimia yang dikonsumsi dengan takaran yang sudah saya buat ini, dijamin yang tadinya positif menjadi negatif dalam waktu hitungan 2 hari atau sehari.
gitu kan? Atau kalau ada yang mau bikin sabun muka gitu kan, dijamin jerawat kering, nah, kayak gitu. Jadi yang spesifik. Terus karena di value based pricing ini, kamu akan memberikan harga itu sesuai dengan nilai yang didapatkan oleh pelanggan. Pelanggan yang berhak untuk menentukan seberapa mahal harga barang tersebut atau willing to pay. Nah, masalahnya setiap pelanggan itu memiliki WTP yang berbeda-beda. Terus apa yang harus kamu lakukan? Nah, biasanya ada dua cara. Cara yang pertama itu by research. Riset terhadap beberapa responden. Nanti kan, oh ini wangonnya segini. Tapi cara yang kedua tuh langsung tembak aja. Harga tinggi jeder. Nanti nggak laku ya udah, turunin harga. Kenapa kok bisa kayak gitu? Bisa, because you are specific gitu. You are unique. Your product is unique. Jadi artinya lu bebas mau ngapa-ngapain dengan harga itu. Pasti orang kejar. Mana ada orang zaman sekarang pengennya tua? Kagak. Semua pengennya muda. Mau laki-laki mau perempuan usia 40 tahun itu sudah mulai mengejar yang namanya serum peremajaan wajah. Baik itu cewek maupun cowok. Kenapa? Di usia 40 tahun itu sudah mulai timbul kerut-kerut. Sehingga kalau kamu bisa menghasilkan produk yang menjawab permasalahan di masyarakat untuk usia 40 tahun, maka you can use this value based pricing. Namanya kamu cuma memproduksi 50.000. Kamu jual 750, ada yang beli aja. Loh kenapa enggak? Yang penting aku awet muda. Enggak keriput di sini, di sini, di sini. Atau kalau herbal, banyak kan ini vitamin, susu Bear Brand, atau apapun, herbal-herbal. Tapi belum tentu dia anti COVID. Apalagi sekarang udah ada Omicron yang cepat sekali penularannya. Meskipun tidak kehilangan nafsu makan. Tapi tetap aja dia kategori keluarganya COVID kan. Apakah ada produk kalian yang bisa mendeklar atau memproklamirkan diri bahwa begitu Anda minum ini, dijamin Omikron lewat. Atau begitu sudah kena Omikron, sehari langsung negatif. Nah, hal-hal yang unik itulah yang bisa diwadahi oleh value-based pricing. So please find out your unique, the special purpose. Jadi tujuan yang spesifik. Jangan saya mau bikin cilok, gitu kan? Cilok yang biasa. Ada nggak sih cilok yang begitu kamu makan cilok maka kamu bisa main badminton 2 jam? Kenapa? Karena ada proteinnya di situ, ada karbohidrat di situ, ada lemaknya di situ. Karena biasanya cireng atau cilok itu kan basically pati ya, karbohidrat. Proteinnya sedikit. Nggak ada sayur kebanyakan. Nah, ada nggak itu yang begitu makan cilok itu langsung semua seperti suplemen untuk menambah vitalitas atau imunitas dalam tubuh? Ah, itu nggak mungkin, Bu. Lah, kamu bilang nggak mungkin. Nggak ada yang istilahnya apa ya, sesuatu yang di bawah langit itu yang nggak mungkin. Lampauilah batasan itu. Dulu orang berpikir, aku harus punya toko. Ya kan? Kalau nggak punya toko nggak bisa jualan. Salah besar. Sekarang banyak orang kaya tapi nggak punya toko. Ya. Terus, kalau ingin jadi pengusaha hotel harus punya duit triliunan supaya bisa mendirikan hotel di mana-mana. Nonsense. Ada orang yang nggak punya hotel tapi dia bisa mengklaim bahwa hotel itu punya dia. Red Doors, OYO. Ya. Terus ada lagi apa? Dulu orang mungkin berpikir ya, ngapain sih air minum diwadahin? Minum-minum aja, gitu kan? Air melimpah. Tapi ternyata sekarang air mineral itu sangat laku apapun mereknya.
Yang penting air. Orang dulu tidak berpikir sampai ke sana. Nah, lampauilah itu semua. Nah, lampauilah ketidakmungkinan yang diplatformkan oleh orang-orang itu. Yang diplatformkan, yang diciptakan di dalam chip otak kamu itu, lampauilah itu semua. Tidak ada yang tidak mungkin. Dengan value-based pricing, you can do what you want to do. Tapi dengan margin pricing, markup pricing, it's just ordinary. Jadi ya biasa, orang ya makanya seperti itu. Tapi yang luar biasa itu yang value-based pricing. Sesuatu yang bernilai, have a value. Gitu. Jadi bisa nggak kamu ciptain itu? I don't know, it's depend on you. Kalau kamu masih pengennya nyantai nonton sinetron atau nonton YouTube-nya orang lain, membuang waktu 8 jam hanya untuk nyatronin Facebook atau Instagram-nya orang lain atau selebritas lain, so you cannot do that. Setiap hari jika kamu mau sukses, just focus to read or experiment. 1 hour, 2 hours, it's okay, enough. But every day, daily. Oh, saya ada di Jogja, Bu, jadi saya nggak mau kerja. Kan gerobak saya di sana. Oke. Itu kan barrier. Jogja ini malah banyak sekali. Kamu bisa beli di sini, jual online di luar. Tidak ada yang bisa menutup jalannya kamu. Hanya pikiran kamu saja. Tidak ada undang-undang yang melarang orang untuk berusaha, berdagang, menghasilkan uang secara halal. Mana undang-undang? Ibu mau tahu. Tidak ada yang melarang kamu. Kecuali kamu jual sabu-sabu, marijuana, kemudian kokain secara ilegal, nah itu ada peraturannya. Kenapa? Karena membuat orang meninggal, merugikan orang, membuat otak itu nggak stabil. Nah, artinya kamu sudah merugikan orang dengan memanfaatkan barang yang kamu jual. Gitu. Tapi kalau kamu itu menjual sesuatu yang dibutuhkan masyarakat dan memecahkan masalah yang ada di masyarakat, mana undang-undang yang melarang? Nggak ada. Because that's the problem. Gitu. Dan kamu membantu gitu kan. Dengan apa? Dengan kamu selalu berpikir. 1 jam duduk merenung, it's okay lah ya. Duduk merenung, kira-kira aku mau apa? Oke, aku buka lah. Buka YouTube, but you have to focus with your goal. Buka YouTube ya yang mendukung goalnya kamu, tujuan kamu. Buka YouTube yang mendukung calon usaha kamu. Buka literatur yang mendukung calon bisnis kamu. Jadi jangan bukain, kepoin Instagramnya orang atau Facebooknya orang atau YouTube-nya orang. You are wasting your time for 8 hours, you know. Screen time-nya kamu itu, screen time itu kamu ngelihat di media online itu, it is wasting. Gitu loh. Jadi mulai sekarang berjanjilah dalam diri kalian. Ini ada banyak teori yang sudah invasi, ada banyak teori yang bisa kamu baca. But it's wasting your time, wasting your life kalau itu hanya sebagai teori saja. Jadi kalau kalian berpikir dengan mata kuliah manajemen agribisnis, semua teori sudah ada. Kamu tinggal beraksi. Dimanapun kamu berada, ingat itu. Tidak ada sebuah kota kecil pun yang melarang kamu untuk berusaha secara halal. Ya, kalau ada, bilanglah sama ibu. Ibu pengen tahu soalnya. Oke, ada yang ditanyakan dari penentuan harga? Halo? Tidur semua ini ya? Enggak, Bu. Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Nah, sekarang ibu yang nanya. Belum ada. Enak banget belum ada. Nah, tanya ibu ya. Helmi. Helmi Kelana, where are you? Iya, Bu. Helmi lagi di kampus, Mak, Bu. Oh iya, kamu lagi di Iya, kampus? Bu. Di mana, Bu? Helmi, Iya, Bu. kamu menentukan harga pakai metode apa? Harga kalau menurut Helmi kalau harga kan tergantung bahannya juga, Bu. Makanya kamu pakai metode apa dari ketiga itu? Metode.
Bentar. Tuh kan, kelemahannya UMKM adalah mereka tidak berpikir bahwa penentuan harga itu ada metodenya. Kamu kan bisa milih markup pricing atau margin pricing. Kamu biasanya memilih menentukan berdasarkan kamu pengen hasilnya berapa atau persen yang mau kamu dapat. Persen. Oke, berarti kalau persen apa dong? Ya, Apa tadi? Ibu udah kasih kamu teori. Hayo, nggak dengerin kan Helmi? Lo, lo langsung ke sini aja nih, gue kuliahin lo di sini. Ya, kamu tuh. Ada yang bisa jawab? Sorry. Oke, Helmi, nggak apa-apa. Tapi you have to think about that ya. Markup atau margin. Ya. Christina Susanti. Christina Susanti, hai. Christina Susantina, halo. Ibu ditinggal kerja ya? Percuma ibu keluar-keluar kayak penyiar radio. Kagak ada yang tahu. Kita nggak usah kuliah aja yuk. jangan gitu Bu, kuliah. Ya iyalah, ini coba lihat nih, Christina Susanti ini dipanggil-panggil kagak ada. Jadi cuman gini loh, cuman ini doang, ngeklik join, habis itu tinggal pergi. Gimana Bu ya? Andy, gimana Di? Mungkin itu Christina lagi kerja Bu ya. Hah? Mungkin Lagi ke gereja? Hari apa ini? Offline sih sebenarnya ini banyak yang kepengen kuliahnya itu offline, tapi kampus belum menyetujui atau gimana. Jujur jujur aja kalau online sebenarnya saya juga sering tinggal sih Bu. Kadang-kadang kalau lagi pengen banget, kayaknya materi ini seru nih, itu jujur baru ditungguin. Tapi kalau ngebosenin kayak yang kemarin sama dosen UI itu Bu, jujur habis saya nanya saya nggak puas itu saya tinggal Bu, serius. Jujur, itu jujur saya Bu. Oke, ya. Iya, ini sudah ya, ada. ini mungkin perwakilan mewakili teman-teman ya. Dia. Oke Andi, kamu usaha apa Di? Kamu pakai apa nih harganya? Saya Bu. Nah. Markup Bu, markup. Oke, kenapa kamu pilih markup? Menurut saya lumayan efektif sih Bu. Sebenarnya saya kalau masalah harga itu tergantung manajemen individu sih Bu, kalau menurut saya. Tapi yang saya bingung itu dari dulu sampai sekarang, gimana cara gaji karyawan. Itu yang saya masih muter-muter Bu, dengan keuntungan sekian, tapi saya butuh tenaga banyak. Gimana caranya kayak per hari itu dia cukup buat kebutuhannya gitu. Itu yang masih saya bingung sampai sekarang, belum saya pahami yang masalah gaji karyawan. Oke. Mungkin ada pencerahan Ibu. Oke, thank you. Jadi masalah gaji karyawan ya. Nanti. Ada nih di HPP-nya nih. Oke, kamu by the way bisnisnya apa sih, Di? Dulu kalau di Sumatera saya ngehandle itu pembuatan arang kayu hutan, Bu. Arang kayu hutan. Biobriket. Ya, arang. Gimana? Biobriket. Cuman arang biasa Bu, nggak briket Bu. Ya nggak tahu sih briket apaan Bu? Arang. Kamu nggak tahu briket? Nggak tahu. Atau yang itu apa? Yang buat sisa itu bukan? Yang buat apa? Bara sisa bukan? Jadi gini, kalau arang itu kan bentuknya nggak beraturan ya? Iya nggak beraturan. Nah kalau briket atau biobriket itu briket yang berasal dari bahan-bahan alam, entah itu limbah, entah itu memang dipakai untuk biobriket. Itu dicetak. Jadi kamu hancurin. Bukan briket Bu. Kamu hancurin, dicetak, terus secara ergonomis itu cetakannya itu bisa bentuk tabung, bisa bentuk gepeng, terserah kamu, tapi dia harus bisa nyala itu
sampai sekian jam. Jadi artinya direka dengan bentuknya tabung, dikasih lubang-lubang dan lain sebagainya, itu bisa mempengaruhi nyalanya api itu sampai berapa lama. Oh ya Bu, saya paham kalau itu Bu, paham. Udah paham kalau briket, bedanya briket sama arang, udah paham kalau itu berarti. Oke, berarti sekarang ini kamu nggak bisnis. Kalau sekarang enggak Bu. Terus besok kamu mau laporan gimana? Minta rekapan datanya Bapak. Oke, rekapan datanya Bapak di sono. Ya di sana. Oke, terus videonya? Ya mungkin videonya saya nyari atau minta sama salah satu karyawannya Bapak gitu. Jadi kamu di Jambi di sini nggak kerja, nggak bisnis? Dulu pas awal pandemi yang libur sampai 9 bulan itu, kan saya 9 bulan sampai 9 bulan di rumah itu bantuin bikin areng. Sama kayak masih memahami sih Bu. Oke. Kalau di Sumatera itu sama, kalau kebun sawit itu sampingan cuman. Kalau sawit kan bisa disambil, kalau areng itu sebenarnya itu Bu, apa ya? Produktif Bu. Cuman kendalanya ntar di cuaca, antara di sana masih jalannya belum bagus. Kalau cuaca hujan jadi susah cari kayu gitu-gitu. Ya. Oke, paham. Ya, berarti banyak yang anak manajemen agribisnis yang sebenarnya saat ini nggak pada bisnis ya, kecuali Helmi. Nah, kamu bisnis nih? Oh iya kan? Berarti masih sampai sekarang kan? Berarti kecuali Helmi, yang lainnya ada yang sampai sekarang masih bisnis? Ada. Menurut saya ada, cuman kecil sih Bu. Jujur kayak menurut saya sih ada, cuman kecil gitu. Apa kecilnya? Ya maksudnya dari seluruh mahasiswa yang ambil manajemen agribisnis itu paling sekitar 70-30 atau 60-40 gitu. 40-nya itu yang bisnis, yang 60 itu menurut saya enggak sih. Menurut saya, tapi saya nggak tahu juga tapi. Ya, karena kan kalian online, jadi nggak bisa Ibu lihat. Ya. Nah itu terus jadi gini aja deh. Video itu akan bernilai tinggi kalau ada kamu di dalamnya, ya, ada kalian di dalamnya. Kalau nggak ada kalian, berarti kalian nggak bisnis. Ya nggak, kira-kira enak nggak dibuat kayak gitu? Jadi maksudnya gini, tetap ada nilainya, tetapi nggak besar. Tetap ada nilainya, tapi nggak besar. Nggak sebesar kalau kamu benar-benar, kayak contoh Ibu ngasih contoh nih karena di sini Helmi ya. Helmi di video sama temennya ya. Ini proses produksi bebek saya ada sekian, kemudian ini telurnya, ini cara memanen telur, kemudian meng-create telur atau mengolah telur menjadi telur asin atau menjual secara langsung, cara membersihkannya begini, kemudian cara memasarkannya dia datang ke konsumen gitu kan, atau via WA dia nutnat WA terus di video, terus habis itu selesai kan, nanti kan ada nilainya jadinya. Nah bagi yang teman-teman yang contoh Andi posisi memang dulu berbisnis, tetapi kan saat ini sudah tidak lagi. Nah itu nilainya tidak sebesar nilai yang sampai saat ini masih menekuni gitu. Tetap akan ada nilai dan itu sangat menghargai, karena nggak mungkin lah kalian Ibu nilai C kalau kalian ngumpulin tugas, kalian aktif kuliah, minimal B kalau memang sama sekali off gitu, off dari bisnis. Karena Ibu berharap tuh manajemen agribisnis ya selama kuliah ini berlangsung, selama itulah kamu bisnis apapun itu, sekecil apapun. Itu Ibu berharap seperti itu. Jadi kalau gini, makanya kenapa Ibu tidak memberikan tugas cash flow? Ibu hanya akan memberikan tugas HPP, harga pokok produksi saja. Kenapa seperti itu? Karena kalau Ibu minta kalian cash flow mati, suruh nyusun selama sekian bulan, 2 bulan. Padahal kamu udah nggak ngapa-ngapain. Terus nyusunnya bagaimana? Ayo, mau ngereko-reko bingung kan? Makanya Ibu delete. Yang Ibu suruh cash flow anak perencanaan agroindustri.
Kalian nggak perlu. Kenapa? Karena sistem daring ini menyulitkan ibu dan menyulitkan kalian. Tapi ibu hanya pengen kalian itu bikin video nanti benar-benar yang kamu ngelakuin gitu loh. Minimal kamu tahu, minimal kamu paham harus bagaimana. Tapi kalau video itu sama sekali nggak ada kamu atau kalian itu di luar itu hanya suaranya doang, nggak ada wajah, nggak nampak wajah nih ya. Nah, nilainya kurang ya. Atau Andi mungkin bisa cari ya salah satu trik ya buat ngakalin kuliah ini. Bagi kalian yang offline dari bisnis bukan offline, off dari bisnis kalian, tolong cari tempat yang bisa mensupport kalian untuk bikin video. Pura-puranya kalian berbisnis. Itu ibu sudah ngasih masukan loh ya. Kenapa? Karena ibu hanya tujuannya satu, kamu itu ngerti prosesnya, kamu itu paham prosesnya. Jangan cuma kirim video tanpa kamu. Kalau kamu bekerja, minimal kamu akan cari tuh, oh di Jogja ini ada tuh bikin briket, oh di Jogja ini ada tuh bikin arang. Dan ternyata kamu punya potensi untuk berbisnis karena ada apa? Pengalaman kamu di luar. Nah di sini kenapa nggak diriin aja briket, terus kamu bikin apa ya YouTube, habis itu kamu bikin bahasa Inggrisnya, terus kamu masukkan di channel YouTube kamu. Siapa tahu ada yang beli, orang luar negeri kek. Itu bisa, sangat bisa. Makanya kenapa ibu minta kalian bikin channel YouTube dan semoga aja ada yang bisa berbahasa Inggris sehingga subtitlenya itu kamu lagi ngapain itu dalam tulisan bahasa Indonesia tetapi tulisannya bahasa Inggris. Itu keren banget. Kalau sampai ada orang luar negeri tahu tentang kamu, dia pasti beli karena langsung ke produsen. Jadi jangan disia-siakan kesempatan kamu mengirimkan tugas lewat YouTube channel. Apalagi pakai bahasa Inggris. Oke lah, ibu kasih keringanan buat kalian yang pernah bisnis tapi di sini nganggur. Cari di Jogja bisnis yang hampir mirip dengan yang kamu jalani di tempat kamu masing-masing. Bikin video dengan ada wajah kamu, badan kamu, dan kamu jelasin. Kalau seumpamanya nggak ada clip on, ya udah kamu jelasinnya direkam, tapi pakai bahasa Indonesia. Terus subtitlenya bahasa Inggris. Nah itu lebih bagus lagi. Besok hari Kamis itu kami akan rapat Dewan Juri. 3 orang alumni dan ibu. Akan rapat nilai-nilai apa saja yang akan masuk di dalam penilaian akhir. Maksudnya begini, nilai akan menjadi 95 jika satu durasi video maksimal 5 menit. Yang kedua, nampak si pelaku di video itu. Yang ketiga, bisa menjelaskan secara gamblang dari hulu sampai hilir, mulai dari proses produksi, pengemasan, pemanenan, kemudian pemasaran. Ya. Yang keempat, jelas prosesnya. Yang kelima, ada subtitle bahasa Inggris. Nah, itu nilainya 95. Tapi kalau nggak ada lah, nanti ada lagi nilai 90, itu hanya ada ini. Nilai 85 hanya ada ini. Jadi kami enak menilainya. Begitu lihat video 5 menit, oh ini kurang. 80 gampang. 85. Oh 90 kayak gitu. Jadi penilaian kami sudah langsung base ke poin. Poin sekian harus ada ini. Itu akan kami ceritakan saat pertemuan ke-14 bahwa poin-poinnya seperti ini, harus ada ini. Mengapa? Tujuannya adalah cuma satu aja. Kamu ngalamin yang namanya bisnis. Itu aja. Bisa Bu. Okay. Sebenarnya dalam waktu dekat ini bisa. Tapi sesuai dengan presentasi saya kemarin Bu, paling sekitar kangkung, sawi, ya tanaman 1 bulan lah gitu. Itu bisa. Oke, apapun itu. Jadi Ibu ngasih gambaran ke kalian semua ya. Jadi seperti itu. Terus intinya bahwa Ibu tidak akan memberikan nilai C. Minimal B. Dengan catatan mengumpulkan tugas, ya kan? Ikut ujian akhir, kan? Aktif. Ya, aktifnya gimana? Yang penting kamu absen gitu aja. Dan masa 1 kali masuk dapat B, ya nanti nggak adil. Nggak garap tugas dapat B, nggak adil.
Jadi ibu paling C, karena ibu melihat anak-anak ini sudah sangat kesulitan ya dengan kuliah daring, jadi ya sudah nggak ada nilai D, nggak ada nilai E, kasihan. Ya C itu maksudnya buat teman-teman yang benar-benar kesulitan. Kalau nggak mau ngulang ya nggak apa-apa, kalau mau ngulang ya sudah. Tapi kalau sama sekali nggak pernah datang, ya ibu nggak bisa nilai. Ending-endingnya nggak pernah absen, UTS tidak presentasi, UAS tidak ada mengumpulkan video. Terpaksa ibu akan memberikan nilai E. Mengapa? Ya kamu harus ngulang. Gitu loh. Ya, jadi seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Saran Bu, Nah, Bu kalau bisa yang subtitle yang bahasa Inggris itu nggak usah masuk gimana Bu? Yang apa? Kayak untuk Adik. penilaiannya Bu. Apa deh? Kamu nggak bisa bahasa Inggris? Iya Bu, nggak bisa Bu. Soalnya nanti kan kalau kita ngedit 5 menit sampai 10 menit itu pakai subtitle juga susah ya Bu. Nggak ada Soalnya hubungannya. nggak bisa bahasa. Tahu nggak sih subtitle itu apa sih? Tulisan loh. Nah itu Wiji bilang ada Google Translate. Ya nggak semua Google Translate kan bisa juga Bu. Kadang salah tapi harus wajib Bu pakai subtitle bahasa Inggris itu. Nggak Wajib atau sunnah hukumnya, Bu? tak bilangin deh, nggak wajib. Tapi kalau mau dapat nilai perfect 95, ada subtitle bahasa Inggris. Kalau nggak ada nilainya 90. Oh tetap A kan? Oke Bu. Nah, jadi gitu loh. Sebenarnya itu menguntungkan kamu, paham nggak sih? Karena ini di YouTube channel, jadi nggak ada hubungannya dengan ibu sebenarnya. Tapi kalau kamu bisa sampai ada subtitle bahasa Inggris, ternyata ada orang luar negeri nih, ngelihat kamu jualan telur bebek dan di sana nggak ada, dia akan langsung kontak kamu karena dia tahu, oh, dia jualan bebek, wah, ternyata organik, namanya kayak gitu. Wah, ini bisa nih aku ekspor aja nih telur bebeknya. Karena mereka butuh produsen, mereka nggak butuh istilahnya apa ya? Kayak tengkulak, mereka nggak butuh. Mereka butuh itu produsen. Makanya kenapa orang banyak memanfaatkan YouTube langsung ke produsen. Jadi walaupun kamu nggak pakai subtitle bahasa Inggris, kamu tetap dapat nilai 90. Tenang aja, nggak usah takut. Ibu tidak mewajibkan, tetapi kalau ini loh, kriteria penilaian kan ada. Nilai 95 jika memenuhi kriteria bla 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 bla, ya. Nilai 90 jika memenuhi kriteria da. Nilai 85 sekian, nilai 80 sekian. Kan ibu cuma bilang hanya sampai B nilai ibu. Jadi artinya antara 80 sampai 95. Nggak usah lah sampai 100, ya kan? 80 sampai 95. Toh tetap A, gitu kan? Nah nanti yang B, nah itu berarti yang dia tidak memenuhi kriteria itu semua, ya nilainya tuh berarti sampai berapa sih B itu 70. Ya 70 sampai 79 jika dia hanya ada ini. Ibu berharap semuanya dapat A, kan bangga. Wah, Bu Ika ngajar praktikum A semua. Berarti anaknya hebat. Bukan dosennya yang hebat, anaknya. Dan ibu senang gitu. Kalau ngasih nilai banyakan B atau C itu sedih juga sih. Nanggung gitu loh. B itu nilainya nanggung. Antara dia sebenarnya nggak buruk, tapi dia juga nggak baik gitu kan. Jadi kalau jadi orang ya buruk sekalian atau baik sekalian gitu. Kayak gitu aja ya. Ada lagi yang mau tanyain? Nggak ada? Bu, mau tanya Bu. Iya, Fer. Nah, ini kan tadi videonya sekitaran 5 menit ya Bu. Nah, itu kalau misalkan saya kan nggak bisa edit video ya Bu. Nah, terus solusi saya tuh pakai PPT. Jadi nanti saya data-datanya masukin PPT, saya ngobrol di PPT, direkam pakai screen recorder. Nah, nanti videonya juga masuk ke PPT. Enggak, sebentar. Ini kamu mau tanya atau mau ngasih solusi atau gimana? Apa namanya, saya mau tanya kalau gitu bisa nggak gitu. Terus ada wajahmu nggak? Kalau di videonya ada. Oke, terus? Tapi kalau pas ngobrolnya nggak ada. Pas Ngobrol. ngomongnya. Soalnya di dubbing itu loh Bu, kayak di dubbing. Materinya, Enggak. yang Jadi, maksudnya
misal tadi penjelasannya. Ini kan artinya kamu kan akan menjelaskan awal proses produksi itu ada kamu kan? Iya ada. Terus kamu jelasin apa? Keuangan begitu pakai PPT. Ya misal data-datanya misal butuhnya apa aja, terus ya kalau misal harganya berapa gitu, gimana Bu? Oh, oke, boleh, sangat boleh kan gini. Kalau Boleh. video itu kan berjalan. Kalau bisa video itu langsam itu, jadi Ya. halus, potongan-potongannya tuh halus. Nah, pada saat kamu bercerita, tampilkanlah begitu bagian PPT ya tampilkan bagian PPT. Begitu ditampilkan bagian kamu di lapangan ya tampilkan bagian di lapangan. Jadi halus gitu. Jangan putus jeda kayak gitu. Jadi ya ngalir aja kayak kamu bercerita. Nggak harus kamu bercerita langsung kalau nggak punya click on. Anggap aja kamu bikin alur drama terus di dubbing, ya kan? Video itu mengikuti hasil dubbingan kamu. Pas kamu ngomong apa, muncullah kamu dengan produk kamu. Pas kamu ngomong apa, muncullah PPT itu. Pas kamu ngomong apa, muncullah kamu dengan pelanggan kamu. Itu kan yang kamu maksud? Iya Bu, seperti itu. Boleh, boleh. Baik Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Terus siapa lagi yang mau tanya? Saya mau tanya Bu. Angga, Piengga. Gerobaknya masih ketinggalan toh? Udah nggak tahu Bu, kan punya teman saya gerobaknya itu Bu. Ya oke, terus? Jadi gini Bu, yang dibahas utamanya yang dibahas di video itu apa aja Bu emang? Intinya kalau manajemen agribisnis itu dari awal proses produksi kamu sampai pemasaran. Halo? Terus saya juga mau tanya Bu gini Bu. Apa? Kan saya dulu bilang di gerobak itu bahkan sebelum manajemen ini disuruh buat SWOT itu loh Bu. Kan saya udah buat duluan. Nah, di pertengahan itu usaha saya ini gimana ya? Saya di SWOT itu saya bikin usaha saya yang lama Bu. Maksudnya? Jadi yang SWOT saya ini saya bikin usaha makanan saya itu yang lama. Nggak lama dari SWOT itu kan usaha saya itu kan tutup Bu ya. Terus saya ganti usaha baru Bu sama ibu saya. Jadi saya karena saya di Jogja mau nyari tempat usaha saya yang dulu tuh nggak tahu kan di mana di Jogja. Saya mau buat saya mau buat video usaha makanan yang nggak saya buat di SWOT itu bisa nggak Bu? Jadi gini, makanya itu tadi kan ini kasus ini berkembang pada saat Ibu mengetahui bahwa anak-anak manajemen agribisnis itu sebagian besar tidak menjalankan apa yang sudah diceritakan di awal. Makanya Ibu tidak mewajibkan kalian membuat cash flow. Hanya membuat harga pokok produksi saja yang nanti akan Ibu jelaskan setelah ini. Jadi menurut Ibu tidak masalah. Intinya, sekali lagi, manajemen agribisnis itu supaya kamu itu paham, kamu pernah bisnis, dan kamu menjalani bisnis, dan kamu berusaha untuk fokus, walaupun sebenarnya mungkin akan tereliminir dengan banyak aktivitas. Tapi kalau kamu sudah berusaha membuat video ini, minimal ini yang saya geluti. Pernah ya, pernah. Masih ya, oke. Gitu loh. Tapi ada buktinya bahwa kamu pernah melakukannya dan kamu ada di situ. Nah, gimana caranya ya pakai video? Buktinya kan itu. Salah satu bukti, ya kan? Ibu cuma minta bukti. Kecuali kamu itu luring. Kalau luring tak suruh pameran kalian. Ibu itu tanya kakak kelas kalian, semua itu wajib pameran, mulai dari di alun-alun, kantor Bupati Sleman, kantor Disperindak Sleman, di mana lagi? Di kampus, semua wajib buka lapak. Mau produksi 5, mau produksi 10, mau produksi 20, bebas.
Tapi karena daring, ibu susah. Ibu nggak tahu gitu. Jadi gimana caranya? Ya hanya lewat bukti video bahwa iki loh anak-anak manajemen agribisnis iki wes melakukan. Gitu. Jadi kalau kamu ada, namanya gini, kamu dapat nilai 80 ya. Kenapa 80? Karena yang lainnya tuh sesuai, tapi kamu nggak ada di dalamnya. Jadi kamu cuma dapat nilai 80. Tetap akan, tetap. Karena yang lainnya bagus, perfect. Hanya kamu nggak ada. Kenapa? Ya karena kamu cuma ngambil, minta tolong temenmu, ambilkan gerobak, plus cara jualan, plus cara bikin, posisi aku udah nggak di situ. Nah kan itu kelemahannya. Tapi kalau kamu mau mulai bisnis baru dengan ada wajah kamu di situ, ya bagus. Kan ada buktinya. Nanti nilaimu malah bisa naik. Gitu. Ya, Angga, kalau kamu mamanya Bu, squad saya gimana? Ya sudah bikin aja cerita yang baru dengan lembar yang baru. Inilah bisnis. Bisnis itu dinamis. Kalau ibu sampai saklek, oh nggak bisa, harus SWOT. Itu ibu nggak usah ngajar manajemen agribisnis. Bisnis itu dinamis. Siang hari aja harga bisa berubah. Dalam hitungan detik sesuatu bisa terjadi. Jadi nggak masalah. Kamu mau, Bu, saya mau usaha sama ibu saya, sama bapak saya, sama adik saya, nggak apa-apa. Jalani aja. Yang penting nanti kan ada HPP-nya kamu bagaimana. Cara menyusun HPP-nya kamu bagaimana. Kan begitu. Jadi nggak masalah ya, nggak? Iya Bu. Tapi kalau misalnya gini Bu, saya juga mengerti saran. Kan ini kan banyak yang misalkan ada yang nggak usaha juga kan Bu ya. Jadi kan dia bingung gitu buat videonya, prosesnya gimana. Bisa nggak dia misalnya nyari videonya dulu di YouTube atau di mana-mana terus kayak simulasi gitu loh Bu. Bisa nggak? Maksudnya kamu copy paste dari YouTube, yang nggak bobolehin YouTube-nya. Nanti ada di situ dia yang namanya konfirmasi, apakah video ini pernah ada di YouTube. Kalau pernah ada, kamu nggak akan bisa publish. Bisa dipahami nggak? Bisa Bu. Nah, jadi lebih baik bikin video sendiri. Kenapa? YouTube itu punya memori yang gede banget. Jadi nanti ada waktu sekitar 30 sampai 45 menit untuk melihat apakah video ini pernah diunggah sebelumnya di YouTube. Kalau sampai ketahuan satu penggal aja pernah, no publish. Karena apa? Menyalahi, plagiat, dan lain sebagainya. Ada tuh nanti kata-katanya. Kamu belum pernah bikin YouTube sih. Ya kan? Nanti ada itu. Karena apa? Kamu sudah menandatangani. Misalnya waktu kamu mulai membuat channel, itu sudah ada tanda tangan MOU antara kamu dengan YouTube bahwa kamu tidak akan plagiasi. Nah, kalau kamu ambil videonya orang, kamu sisipkan di video kamu, namanya plagiasi. Copy paste, tau nggak? Copy paste dari jurnal, kamu pindah ke skripsi kamu. Nah, itu persis plek tuh. Mulai dari tangannya, mulai dari kepalanya mau kemana. Itu tuh nanti ada tuh, sistemnya YouTube itu udah canggih. Satu scene aja kamu ambil, udah nggak bisa. Jadi kalau bisa, sejelek ambil sendiri. Kecuali kamu namanya apa? Namanya kalau kamu ngambil dari TV pertandingannya Kevin Gideon, nah nanti kamu ke Google Analytics namanya. Jadi kamu menganalisis bagaimana gerakannya Kevin, ketengilan Kevin, tapi tidak bisa kamu istilahnya mempublish tanpa kata-kata tambahan dari kamu. Cuman copy paste, diem aja videonya Kevin Gideon yang kamu ambil dari TV orang lain atau YouTube orang lain, kamu copy di tempat kamu nggak bakal bisa. Kecuali ada kata-kata, baiklah marilah kita membahas soal ketengilan Kevin dan Gideon dalam perlombaan di Indonesia Master 2021. Nah, baru kan beda itu. Nah, baru bisa. Tapi itu harus ada potongan-potongannya. Nggak bisa lurus. Yang kamu contoh itu persis itu enggak, potongannya ketengilannya doang. Jadi kamu ngambil cuplikan-cuplikan. Tapi kamu harus ada kalimat atau kata-kata bahwa kamu membahas soal apa. Gitu. Jadi kalau bisa sih ya, Ibu sarankan sejelek-jeleknya videonya kamu ya
Ambil sendirilah, jangan lihat di YouTube. Kalau bingung kenapa nggak dari kemarin, kenapa sekarang baru bingung, kan udah seminggu. 2 bulan ibu ngajar. Bener nggak? 4 bulan. Iya kan? 4 bulan ibu ngajar loh. Iya. Tapi kalau kalian ada yang bermasalah, kontak ke ibu ya. Maksudnya gini, tidak ada masalah yang tidak terpecahkan. Jadi kalau ada yang benar-benar merasa sudah buntu, silakan kontak ibu dan kita cari solusi. Ya memang hasilnya tidak akan sempurna, tetapi minimal menyelamatkan mata kuliah kamu. Tapi tolong yang benar-benar berkasus kontak ibu. Jangan nekat dengan plagiasi dan lain sebagainya. Ya, kontak ibu langsung. Oke? Bu, Mak, Bu. Oke. Bu, kalau udah kan kemarin udah bikin YouTube, tapi YouTube-nya itu YouTube orang lain kayak gitu, Bu. Tapi kita yang ngapain, Bu? Yang nerangin semuanya di situ, Bu. Kalau itu yang di-share bisa, Bu? Atau ditambahin, Bu? Jadi artinya YouTube-nya orang lain yang lokalin orang lain, nggak ada kamu di dalamnya. Ada, Bu. Ada. Saya kan kemarin kan udah bikin YouTube. Oke. Orang itu Masukkan yang katanya orang orang itu enggak, Bu. Itu kan orang itu misalnya gini, Bu. Dia punya YouTube, kemarin kan dia main ke kandang. Terus dia syuting di kandang saya, Bu, menerangin tentang itu, Bu, tentang usaha saya itu, Bu. Nah, kalau itu yang gini, berarti kamu nggak ngambil dari YouTube-nya, kamu minta video mentahnya aja. Oke, Bu. Nah, kalau video mentah kamu potongnya kan bisa beda. Jangan kalau sudah masuk di YouTube nggak bisa itu nanti. Kalau bisa video mentah, jadi kamu bisa ngedit, kamu nggak bisa ngedit. Nah, bisa, Bu. Bisa. Iya. Oke, Bu. Kenapa kamu nggak nanya sama teman kamu sendiri? Ini teman kamu loh. Ini si Helmi tuh nanya. Itu kalau Halo Bang Ade. Siap. Bio cuma sampai mengolah di pemasaran. Hah? Yang diliput kemarin tuh sampai pemasaran apa udah? Kan kita diminta sampai pemasaran. Berarti apa? Oke, siap. Oke, jadi gini, nanti videonya itu harus sampai ke pemasarannya, dari proses produksi sampai ke pemasarannya. Kalian ketemu pelanggan dan lain sebagainya. Jadi kalau umpamanya pelanggannya itu teman kamu sendiri ya nggak apa-apa. Pura-puranya pelanggan juga nggak apa-apa. Ya kan, yang penting kan ada videonya, ya kan? Kamu sudah menyodorkan ke pelanggan yang ternyata adalah teman kamu sendiri, teman satu kos gitu. Ya mau gimana lagi? Ibu nggak akan sakul kok, itu kan kembali ke kalian lagi, kan? Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Nggak ada? Beneran nggak ada loh ya? Oke, sekarang terakhir, harga pokok produksi. Ini wajib ada supaya tahu bahwa kalian sudah melakukan proses produksi. Jadi definisinya HPP adalah atau harga pokok produksi adalah sejumlah biaya yang terjadi dan dibebankan dalam proses produksi. Jadi manajemen agribisnis itu wajib ada HPP. Kenapa? Karena ibu yakin seharusnya sudah ada transaksi, seharusnya sudah ada proses. Nah, tujuannya untuk apa? HPP ini ada, itu untuk pengendalian, perencanaan, pengukuran prestasi pelaksanaan, menetapkan harga, dan menentukan nilai persediaan. Karena tanpa HPP kamu nggak bisa menetapkan harga. Terus unsur HPP itu ada biaya bahan baku. Jadi nanti ada 3 bagian yang harus kamu isi. Ya, bahan baku. Namanya contoh kamu beli apa? Kalau Helmi itu belinya apa ya, Hel? Pakan ya, Hel? Pakan, terus ada vitamin, ada apa. Nah, seperti itu kan sesuatu yang pokok buat dia. Jadi bahan baku untuk bisa menghasilkan telur adalah pakan. Terus yang kedua adalah biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja ini kalau dikerjakan oleh kamu sendiri ya hargailah dirimu. Tapi kalau tidak,
ada biaya tenaga kerja dengan asumsi bahwa biaya bahan baku sudah sangat mahal, ya sudah, tidak dikosongi saja. Tidak apa-apa. Ini tidak saklek, tetapi kalau bisa dalam tabelnya kalian nanti itu ada ini ditulis di situ. Ya, unsur HPP-nya walaupun itu kosong. Kemudian overhead itu muncul selain bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Jadi contoh ya, kamu butuh gas enggak, kamu butuh listrik enggak, kamu butuh air enggak, kamu butuh sewa lahan enggak, kamu butuh pemeliharaan kandang enggak, kamu butuh bahan mentah penolong enggak, contoh namanya kamu bikin asbak dari bambu atau asbak dari stik es krim, maka yang menjadi bahan utama atau bahan bakunya adalah stik es krim. Penolongnya adalah apa? Lem. Lemnya itu masuk dalam overhead atau penolong, bukan istilahnya menjadi bahan baku utama. Jadi sebagai penolong supaya dia bisa merekat, seperti itu. Nah, biaya tenaga kerja tidak langsung itu kalau sebuah perusahaan ya tunjangan atau mungkin gini, upah ya. Kalau upah itu contoh si tenaga kerja kamu itu hanya ada pada saat mungkin kalau Helmi ngambilin telur doang, selebihnya Helmi yang menangani. Jadi artinya tenaga kerja tidak langsung itu tidak setiap hari bersinggungan dengan produksi telur bebeknya Helmi. Jadi cuman pada saat panen Helmi pas nggak bisa dikasih upah. Berapa hari? Sehari apa 2 hari? Sesuai kesepakatan sehari 50.000. Ya udah berarti 2 hari 100.000. Jadi itu namanya biaya tenaga kerja yang tidak langsung. Terus asuransi kalau ada, peralatan yang dibutuhkan itu overhead. Nah, jadi hanya ada 3 ya bahan baku utama untuk mendukung proses produksi kamu, kemudian biaya tenaga kerja bisa dikosongin kalau memang kamu merasa itu memberatkan kamu. Memberatkan itu nanti ending-endingnya ke harga jual. Terus biaya overhead, itu biaya yang dibutuhkan untuk pendukung kamu memproduksi. Kalau bikin roti pendukungnya apa? Gas. Kalau bikin kitela atau tela apa namanya? Keripik tela, air untuk mencuci ketelanya. Atau kalau pingin bikin cupcake, blender, listrik. Jadi seperti itu ya. KWH-nya berapa? Di internet itu banyak. Kamu tinggal di mana? Kamu tinggal di Sleman, biayanya berapa? Kamu tinggal klik biaya 1 KWH di Riau, namanya kayak gitu. Biaya 1 KWH di Papua. Jadi itu tolong diklik saja, itu sudah ada. Airnya bagaimana, Bu? PDAM juga bisa, meterannya, gitu loh. Per meter kubiknya berapa, gitu kan? Jadi semua itu ada di internet, kalian tinggal cari. Dan nanti hasilnya seperti ini. Ada raw material, kemudian labor cost, kemudian overhead. Terus kamu total. Begitu sudah ditotal, jadilah biaya HPP kamu berapa, ya, dibagi item yang kamu hasilkan. Umpamanya aku 5 bungkus nasi goreng, gitu kan? Berarti HPP total kamu itu berapa dibagi 5. Jatuhnya per 1 bungkus nasi goreng, namanya 23.000 kalau di sini bersih ngasih contoh. 23.660. Laba yang diharapkan bagaimana? Dari ketiga itu kamu milih mana? Margin atau markup atau value based pricing. Bebas, silahkan pilih. Nanti begitu sudah dapatlah harga jual. Ya kan? Harga jualnya berdasarkan teori kamu yang kamu pakai. Apakah margin pricing, apakah markup pricing, apakah value based pricing. Bebas, kan ada rumusnya. Nah, itu saja untuk manajemen agribisnis itu cukup HPP saja, nggak usah pakai cash flow. Kenapa? Ibu melihat, nggak mungkin kamu pakai cash flow. Karena ada yang tiba-tiba berganti, kemudian nggak melanjutkan. Ya benar tadi si Andi bilang, paling 30-70, kalau nggak 40-60, di mana 40-nya masih dan tetap berusaha, 60-nya kagak. Bayang-bayang doang gitu kan. Jadi daripada memberatkan hidup kalian, lebih baik cash flow yang dulu pernah Ibu
rencanakan, Ibu hapus. Sekali lagi, mata kuliah manajemen agribisnis itu tidak statis, dia dinamis, mengikuti perkembangan yang ada. Nah, detik-detik terakhir Ibu mengetahui ternyata kalian tidak semua berusaha, ya sudah, Ibu tidak akan memaksa. Itu memang sudah Ibu prediksi. Yang jadi di manajemen agribisnis itu bisa dihitung dengan jari meskipun mahasiswa Ibu itu 65 orang. Benar itu, yang jadi dalam artian setelah kuliah ini dia tetap melanjutkan bisnis, entah itu sama atau beda. Itu cuma sedikit, dan itu sudah sesuai prediksi Ibu. Jadi kalian tidak usah merasa bersalah, Ibu itu nyantai. Yang penting kamu sudah praktek, dibuktikan dengan video, karena Ibu tidak bisa membuat pameran, maka buktikanlah. Gitu. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan setelah ini, karena kita sudah selesai materinya? Mau tanya Bu, ini terkait pembuatan video kan Bu, itu bisa dicicil dari sekarang atau nunggu pengumuman minggu depan Bu, yang untuk unsur-unsur videonya? Bisa dicicil, bisa nunggu, it's up to you. Intinya tuh kan cuman proses produksi sampai pemasaran. Kamu bisa mencicilnya dari sekarang. Kalau mamanya nanti besok pada saat Ibu bilang harus ada ini yang ternyata belum kamu dapatkan, ya bisa ditambahkan. Intinya begini, Ibu tidak akan istilahnya tidak akan mempermasalahkan bagaimana kamu mengambil konten. Yang Ibu permasalahkan adalah satu, kalau memang itu video kamu, buktinya apa? Kalau menurut Widi Andi, kalau itu merupakan video kamu, buktinya apa nih? Oh, gimana Bu? Kalau itu merupakan video kamu, buktinya Ya. apa? Buktinya apa kalau itu video kamu dan membahas soal usaha kamu, buktinya apa? Menurutmu? Ada saya di dalamnya Bu. Ya itu. Itu satu, harus ada kamu. Ya kan? Maksudnya itu Bu, kalau seumpama kan kita udah tahu unsur-unsurnya kan bisa nanti runtut apanya, cara mengambil gambarnya. Kalau kita nyicil sekarang terus ada pengumuman minggu besok kan nanti takutnya kan unsur-unsurnya terlewati itu Bu. Jadi kan nggak alurnya nggak runtut. Ya, jadi gini, bocoran aja ya. Intinya yang harus kamu siapkan secara garis besar adalah satu, bagaimana kamu memproses produksi kamu. Jadi gini, saya memproduksi jam tangan dari kayu. Ini adalah bahan yang saya pakai. Nah, kamu video itu bahan, kan? Ini adalah alat yang saya pakai. Kamu video itu alat, kan? Cara membuat jam tangan kayu seperti apa? Kamu video proses dari ngapain ngeringin kayu, kemudian membentuk pola kayu, kemudian apa sampai jadilah sebuah jam, ya kan? Terus kamu cerita juga biaya atau HPP yang saya keluarkan untuk memproduksi jam tangan kayu adalah ini. Jadi kelihatan kan? Oh, selama sekian bulan, atau kamu mau ngambilnya dalam 1 bulan atau dalam 1 kali produksi, tergantung cerita kamu kok kita. Dalam 1 kali produksi, HPP yang saya keluarkan adalah sekian ratus ribu. 1 kali produksi saya hanya bisa menghasilkan 10 jam tangan. Oke. Laba yang saya mau atau yang saya pakai menggunakan metode markup pricing. Dengan markup pricing yang saya tetapkan adalah 50%. Alasannya apa? Ya, contoh kamu nambahin boleh. Alasannya adalah jam tangan ini multifungsi. Selain juga mendukung go green, dia juga bisa dipakai tahan lama, gitu. Terus setelah itu proses penceritaan HPP itu sudah selesai. Bagaimana kamu memasarkan? Ketemulah dengan pelanggan. Saya memasarkan offline dan online. Online-nya kamu tunjukkan Shopee atau Blibli atau Bukalapak. Offline-nya kamu tunjukkan kamu ketemu langsung dengan produsen.
Atau kamu ke tetangga kamu atau ke siapa dengan memperkenalkan produk kamu. Selesai. Ini. Halo? Di? Hei. Ya Bu, siap. Siap Bu. Terima Bisa kasih. dipahami? Bisa? Bisa Bu. Masalah soal subtitle dalam bahasa Inggris. Intinya tuh begini, tadi kan penilaian Ibu kan runut ya. Yang penting itu runut. Runut itu orang itu bisa memahami dari hulu sampai hilir. Intinya seperti itu. Masalah subtitle yang bahasa Inggris itu tidak wajib. Tetapi kalau kalian bisa, dan boleh loh nomor kontak itu kan dimasukkan di dalamnya, itu nilainya lebih bagus dengan subtitle bahasa Inggris. Benar itu Ibu nggak bohong, itu sempurna. Bahasa Inggris apa? Mana ada mata kuliah yang non bahasa Inggris juga saya pakai bahasa Inggris. Oh, nggak ada. Nilainya sempurna itu. Tapi sempurnanya manajemen agribisnis tidak 100, 95. Ya. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Saya mau tanya Bu, boleh? Oh, Setia, ya. Iya Bu. Saya mau bertanya soal harga tadi loh Bu. Nah, kalau nonton harga tengkulak gimana ya Bu? Hah? Kamu tengkulak gitu? Kalau misalnya yang nonton harga kan tengkulak, misalnya kayak Andi kemarin kan loh Bu. Andi kan ini kangkung kan. Kalau saya kan cabai sekarang. Cabai kan lagi harga mahal kan, yang menentukan harga kan bukan kami Bu. Tengkulak Bu yang menentukan harga. Itu gimana Bu? Nah, pertanyaan Ibu sekarang, buyermu siapa? Tengkulak umum besar. Ya udah, kamu jualnya ke tengkulak, ya sudah itu yang kamu laporkan. Loh iya toh, orang itu bebas. Itu maksudnya nganu enggak tadi loh Bu, yang maksudnya apa metode apa itu loh Bu? Loh, enggak gini. Kamu ke tengkulak pun juga jangan terus kamu diatur tengkulak. Kamu ke tengkulak pun ya kok cerdas sedikit ya. Ya aku pakai margin lah gitu Bang. Atau aku pakai markup lah. Kan ada alasannya kamu menghargai begitu ke tengkulak. Mosok pamannya ya. HPP kamu itu seharusnya per satu ikat kangkung itu 5.000, kamu jual 3.000. Mau nggak? Ya mau Bu. Kamu HPP-nya daripada enggak per ikatnya 5.000 loh. Kamu rugi berarti. Iya memang. Iya rugi daripada nggak dijual. Itu masalahnya bukan masalah rugi Bu, daripada nggak dapat untung sama sekali. Loh, memang itu ke situ sih. Sebentar. Kalau 5.000 itu belum HPP itu belum ada untung loh. HPP itu benar-benar Bu, itu jelas rugi. Modal yang kamu keluarkan. Kadang-kadang malah sampai lebih di bawah itu, Bu. Kemarin cabai sampai 7.000. Enggak, pertanyaan Ibu, kenapa kamu menjalani bisnis yang merugikan, itu loh pertanyaan Ibu. Ya bener enggak? Nek uang bisnis kok rugi itu enggak usah bisnis kalau Ibu. Cari yang menguntungkan toh. Kan nanam cabai kayak judi, Bu. Hah? Tanam cabai kan kayak judi. Paling gampangnya kita simpulkan kayak judi, soalnya kita nggak bisa nentuin harga itu berapa, tapi kebanyakan harga cabai naik di bulan akhir tahun sama awal tahun sampai bulan 2 bulan 3, biasanya segitu. Lah, iya. Tapi kalau udah lewat dari situ, ntar harganya turun. Nah, jadi ya paham Ibu, makanya gini. Manajemen agribisnis ini ada, itu diharapkan mahasiswa yang berbisnis itu untung. Intinya bisnis itu apa? Untung, mencari untung. Coba kamu cari definisinya. Bisnis itu adalah kegiatan yang mencari untung. Nah, kalau kamu buntung ya nggak usah bisnis. Jadi kalau mamanya gini. Kalau nggak untung belajar, Bu. Hah? Kalau nggak untung dulu belajar dulu berarti. Sebentar. Tapi kamu pernah untung nggak? Ya pasti pernah untung, Bu. Masa ya mau bangkrut terus ya tutup. Ini, makanya gulung tikar, Bu. Makanya saat untung itulah kamu tentukan harganya. Karena dalam gini, kalau kamu menceritakan bahwa bisnis kamu rugi, tidak ada investor yang mau, kan? Tapi kalau kamu buntung terus, jangan bisnis di situ. Tapi kalau ada kalanya untung, ada kalanya buntung. Nah, pada saat untung itu kamu menentukan harganya bagaimana? Saat untung itu, kok bisa kamu untung? Itu cara kamu menentukan labanya bagaimana?
Masuk tulisannya sesuai keinginan tengkulak kan enggak. Pada saat kamu untung, tengkulak itu kalau bisa kamu itu nggak untung. Paham kan? Tengkulak itu kalau bisa ngepres kamu. Tapi kok ternyata kamu itu untung. Nah, pada saat untung itulah kamu tulis. Iya, Ibu paham. Tidak mungkin dalam satu kali termin bisnis itu orang akan untung terus. Ada beruntungnya. Tapi yang untung itulah yang kamu tulis. Karena bisnis itu diusahakan untung. Kalau buntung namanya sosial. Bukan bisnis. Nah, pada saat untung itulah, tulislah. Kamu untungnya itu, kok bisa kamu untung? Apakah kamu untung karena kamu asal membuat markup pricing atau margin? Jadi rupiahnya dulu yang kamu tentukan. Aku mau untung 2.000, berarti kamu margin. Tapi kalau kamu bilang aku mau untung 25%, berarti kamu markup. Kan sesimpel itu. Kalau kamu menentukan persen dulu berarti markup. Kalau menentukan nominal dulu berarti margin. Yes. Gampangannya seperti itu. Kalau kamu rugi terus, pindah bisnis. Tapi kalau sesekali ada untung, nah yang pas untung itulah kamu tulis di situ. Jangan pas buntung. Pas untung itu tadinya kamu menentukan nominalnya dulu atau persennya dulu, kan pertanyaannya sesimpel itu. Nah, udah? Nih, ini sudah nggak tahan, nggak betah jadi kelas. Mungkin ada 2 faktor, Bu ya. Yang pertama, faktor kendalanya itu ada 3 piramid. Yang punya jasa, yang punya barang, tengkulak, sama penjual. Kita jual ke tengkulak, yang nentuin harga tengkulak. Kita beli barang sama penjual, kita ditentuin harga sama yang jual. Itu gimana coba? Maksud nggak Ibu? Enggak, sebentar. Saya punya kangkung nih. Saya jual ke tengkulak. Dia mau beli harga 1.200. Terus tengkulaknya masarin ke orang pasar. Orang pasarnya jual 2.000. Kalau saya beli ke orang pasar 2.000. Berarti kalau ini, kalau kamu jual ke tengkulaknya langsung menghargai, aku jual 3.000, terus kamu dengan hati, oh tetap masih untung 1.000 rupiah. Gitu kan. Ya sudah, berarti kamu menggunakan margin pricing. Oh, oke, 1.000, oh ya cukup lah. Itu secara otomatis kamu menentukan sendiri bahwa kamu pilih margin. Tapi kalau yang aman-aman saja, kayak mungkin Wiji Andi, dia bisa pakai markup dengan aku mau untung sekian persen. Tapi kalau langsung ke pengepul, kemungkinan karena dia ditentukan oleh si pengepul atau tengkulak itu mengatakan, petang 1.000, belum berang? Oh istih, dalam hatimu ya, oh istih, bisa berarti 1.000 per ikat. Yo, berarti kamu pakai margin. Karena tengkulak itu bahasanya langsung nominal. Ya? Tak tuku 7.000, tak tuku 15.000, namanya kayak gitu kan. Jadi kan kamu langsung ngitung, ini aku ngene total iki sebenarnya per ikat tak dolek bakbu itu pas harganya sama dengan modalnya itu 14.000. Oh ya oke, aku untung 2.000. Berarti kan kamu pakai margin. Ya toh? Kalau secara teori ada rumusnya, tapi kalau secara di lapangan begitu tengkulak ngomong 15.000, kamu bisa 14.000, untung 1.000, ya wes, margin. Kamu nggak bisa pakai persen, karena ngomong sama tengkulak, mana ada dia pakai persen. Ya, aku sekian persen, enggak kan? Tapi sekian rupiah, langsung dong, berarti kamu pakai margin. Iya kan? Iya Bu, iya Bu. Oke, masuk? Masuk. Kalau menanggapi Aji tadi, kalau cabenya skala kecil mungkin masih bisa dipasarin untuk lingkungan sekitar kalau dia punya link. Tapi kalau susahnya kalau dia nggak punya link, terus skalanya panennya itu per sekali panen 50 kilo kan ya juga repot masarinnya. Kendalanya di situ sebenarnya. Ya, harus tahu pasar. Enggak, si Aji ini pernah untung nggak? Gitu. Kalau dia pernah untung dan pernah rugi. Soalnya saya dekat sama Aji, Bu. Pernah untung dan pernah rugi. Kalau sekarang tuh untung. Oke, berarti ambillah yang untung. Jangan ceritakan yang rugi. Kecuali besok kamu diwawancarai, buatlah biografimu bahwa saya pernah untung dan saya pernah rugi. Tapi kalau cerita soal ini, membuat video, itu seperti apa ya, bagaimana caranya supaya kamu itu menarik, entah itu investor, entah itu pembeli.
gitu loh. Jadi jangan sampai kamu cerita saya buntung sekian persen, jangan. Ya pernah untungnya itu yang kamu ceritain. Walaupun dalam bisnis itu up and down seperti ombak itu pasti. Tapi kalau membuat video, ceritakan saat kamu untung. Oh kalau begini untungnya sekian. Atau kamu juga mau cerita, tapi ini tergantung musim. Namanya gitu ya. Kalau musim pas Lebaran, Natal, Tahun Baru, atau Idul Adha, maka harganya bisa sekian persen. Keuntungan yang bisa saya dapat. Tapi kalau hari biasa, maka saya bisa rugi. Itu bisa diceritakan, nggak apa-apa. Tapi setidaknya kamu pernah untung toh. Nah ceritakan untungnya itu kamu pakai untuk menentukan harga. Soalnya kalau rugi, udah nggak usah lah pakai metode. Wah rugi kok. Rugi itu nggak ada metodenya, rugi ya rugi. Gitu. Tapi kalau keuntungan itu kan ada. Kamu mau pakai markup, margin, atau pakai value base. Terserah kamu. Tapi kalau sudah rugi ya sudah. Apakah ada rugi markup, rugi margin? Ya itu hitung-hitungan akuntansi mungkin ada. Tapi kalau hitung-hitungan bisnis rugi ya rugi lah. Rugi sekian ribu atau rugi sekian persen ya. Wes. Karena memang tidak ada keuntungan sama sekali. Sedangkan di sini metode yang dipakai adalah metode based on keuntungan yang pernah kamu dapat atau yang mau kamu dapat. Tidak ada yang hitungan rugi. Jadi makanya Ibu tanya, pernah untung nggak? Kalau pernah untung, pakailah ini, ceritakan. Kamu pakainya apa? Oh saya pakai margin. Ya sudah, ceritakan saja margin. Kenapa? Karena yang menentukan tengkulak. Sehingga saya mau untung 1.000, 2.000 itu dari dia. Saya cuma dalam hatinya, oke, saya tetap untung. Tapi nggak tahu persen berapa persen, nggak tahu. Karena apa? Langsung rupiah gitu. Namanya kayak gitu. Bisa dipahami? Aji? Oke. Bisa, Bu. Ya, gitu? Ya, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Nggak ada yang mau ditanyain lagi? Sudah selesai? Siap, Bu. Cukup, Bu. Udah, Bu. Baiklah, kalau begitu nanti absensi akan Ibu kirim di WA grup saja ya. Gitu saja. Sampai ketemu lagi minggu depan. Semoga kalian sudah bisa berpikir secara lebih runut bagaimana akan menyusun bukti bahwa kamu sudah berusaha. Gitu ya. Sudah, Ibu akhiri. Baik, Bu. Sampai lagi minggu depan. Sehat selalu ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Thank you.